Ya, halo guys, balik lagi sama gue Faat. Aduh, spoiler. Balik lagi sama gue Faat, guys. Jadi di sini, ini backlightnya kemana ya ini? Nah, jadi di sini gue bakal nge-review motor oren, motor jeruk yang lagi viral di Instagram dimanapun. Pokoknya geng-geng oren ini lagi rame nih. Kita bakal nge-review salah satu motornya, yaitu motor Beat punyanya Pasca. Kita langsung ke Mang Paskanya aja, kenalan dulu. Ini dia Momong Paskanya. Dengan siapa ini? Pasca. Iya, Pasca aja. Oh, Udah Pasca aja. Jangan duluan nih. Udah. Ya, jadi ini sama Momong Pasca guys. Siapa yang nggak tahu nih? Motornya spoilernya tuh. Oren. Udah, jangan. Udah nanti lagi di review. Jadi ini kita mau ngapain sekarang? Aku sih bebas mau balap, ayo mau apa ayo, aku sih bebas. Jadi sekarang kita bakal review motornya Pasca. Mamang Mamang aja kan. Mamang enakan orang Sunda. Orang Sunda. Jadi kita pakai Mamang Pasca. Kita bakal review motor apa sih? Ini motor Beat tahun 2011. Kayak ada yang lupa deh. Honda Beat. Bukan. Apa tuh? Biasanya makan IG-nya apa? IG-nya? Kenapa? Kenalan dulu tuh IG-nya apa? IG-nya nanti ada di sini ya. Nah, di situ tuh. Udah pada terkenal. Nggak usah dikasih tahu ini. Udah viral ini di mana-mana. Ada di @pasca EFF. Ada di mana? @pasca EFF. Ya, tunjuk ada di mana? Di sini. Nah, di situ. Mantap. Jadi sekarang kita bakal review aja motor Beat tahun berapa? 2012, Honda Beat 2012. Beat karbu ya? Beat masih karburator. Oh, ini karburator banget. Ini mah motor murah ya? Motor murah ini mah. Lihat aja nanti harganya. Kita langsung review aja. Jadi paling nanti Pasca jelasin dari depan semuanya sampai belakang sampai mesin. Nggak apa-apa spoiler mesin. Nggak apa-apa karena balapin ya, cobain. Iya betul. Karena kalau orang lain di luar sana banyak yang apa ya, kayak disembunyiin. Buat apa? Karena otaknya itu ada di headnya sama Nokonas, jadi nggak akan ada yang bisa ngikutin. Tiap bengkel itu pasti punya karakter masing-masing gitu. Makanya jangan takut. Banyak tipu spek sekarang. Enggak, aku sih enggak. Iya, nggak boleh. Tipu lah. Enggak, sekarang lagi rame gitu. Oh, tapi ada si Oren mah enggak ya? Oren mah enggak. Aku bongkar semuanya, iya. Speknya semua. Kita langsung bongkar aja semuanya sekarang. Bongkar. Langsung aja sama Paskanya kita behind the scene biar Paskanya ngejelasin semuanya guys. Stay tune terus di video ini. Mau review dari mana dulu nih biasanya? Dari tadi. Ya udah langsung aja deh review. Ini mah akun YouTubernya kayaknya ya. Jadi kita langsung review ke bagian Fatma bagian bawah soalnya. Wah dulu. Ya, udah head on guys. Mana? Aduh. Jelasin apa aja nih Mamang Pasca. Ini tuh dari Cakram dulu ya. Di Cakram ini dia diganti sama merek KTC, nggak tahu model apa ya. Ini KTC ukuran 260 kalau nggak salah. Ini KTC 260 3,5, tebalnya 3,5 mili. Waktu beli sama langsung sama bracket, langsung kasih harganya juga. Ya betul. Ini tuh waktu beli kalau nggak salah di harga 600.000 udah sama bracket. Nanti nggak tahu lah sama masangnya, mungkin tergantung bengkelnya juga. Udah gitu kaliper, aku senengnya pakai ori sih. Ya, nggak cat itu, malah ini beli bekas udah begini, tapi masih enakan juga sih. Masih enak itu dipakainya. Karena kalau udah aftermarket dia lebih terlalu ini banget sih, terlalu ngerem banget, takut slide gitu. Ya. Ini di review apalagi ya, shockbreaker di bond ulang karena bukan
Idi CDR. Ini itu pakai CLD yang karbon. CLD karbon. CLD karbon panjang berapa ini? Waduh, nggak tahu panjangnya, kurang tahu deh. Kayaknya ya 90 cm. Dia waktu beli harganya 350.000. Karena waktu mau pakai hel sih sebenarnya, cuman pengen pakai hel kata mekanik ini aja karena balap sih enak pada pakai ini sih. Harga cuma beda 100.000 juga. Kualitas gokil parah ini kalau CLD karbon. Beli di harga 350.000, kaliper ori masih bawaan. Terus banyak yang nanya lagi ban. Bagian ban guys, bannya mah biasa ya. Banyak yang pakai. Cuman FDR Sport XR yang soft kumpon. Ingat yang soft kumpon. Karena ada yang yang hariannya ada, yang biasa. Ini yang soft kumponnya khusus buat racing tire. Carinya yang ada tulisan race tire gini. Ya, biar empuk. Karena ini basah kering, oke parah lah. Udah di sini. Lanjut ke bagian atasnya aja. Bagian atas. Ini ganti lampunya, ganti apa ini? Waduh, lampu itu kayak Osram ya? Osram. Iya. Osram yang berapa titik? Waduh, 4 titik. 4 titik itu? Oh ya, 4 titik. Ini beli di harga berapa ya waktu itu? 85.000. Dan kalau lampu ya terang. Kalau buat night ride oke lah. Cuman nggak terlalu sering diperuntukkan untuk night ride sih, karena buat di sirkuit aja ini. Terus naik ke atas lagi. Bagian ke atas ini stiker apa ini? Stiker viral ini. Ada bengkel andalan sama apa ini? Ini apa Snow ini? X. Ini XNXM punyanya Snow X Motobike orang Jakarta. Vario Orange juga. Ya. Tim kita juga. Tim jeruk juga. Terus ke bagian depannya ada apa lagi? Ini yang hedon. Nggak ada yang Ini hedon, ini mah bapak. Dari Master M ya, Master M. Aku ATC Purba Ori. Ya, ini sepasangnya itu harganya 1.050.000. Ini berarti ini yang rada sakit hati ini belinya ini. Kecil-kecil pengen pakai yang ini dan nyari warna ini nih susah banget. Biasanya merah ya? Biasanya merah, kalau nggak hitam. Ini belinya kalau nggak salah 185.000. Ini doang. Ya, kalau ini harus pakai kiri kanan, tapi yang kirinya nggak dipakai karena bawaan beat itu dia kalau lihat di dalamnya dia langsung dilas, nggak kayak yang orang lain tinggal pasang cabut, nggak. Jadi harus bongkar. Ya, Potongin. ya karena kata mekanik juga, mekanik andalan langsung aja. Dari mana? Dari SDM Mesin BKR. Ini tuh udah paling enak. Yang penting ganti dari kabelnya aja sama si kampasnya aja gitu. Terus di sini ada apa lagi ya? Kalau grip-gripan gitu apa sih ini KTC paling berapa waktu beli? 85.000 ini gas spontannya merek KTC berapa ya? 175 ya? Gitu lah, 200 Ya, sama ya. ya. Murah lah, nggak ada yang mahal-mahal, nggak hedon ini mah. Jumlahin mahal. Ini warna kuning juga jarang gitu ya. Ya mas, ini mas ini. Padahal pesan hitam sih, datangnya begini. Untuk jambu gitu. Ya, beda sendiri jadi eye catchy gitu. Benar-benar. Ya. Udah. Terus paling ke bagian ini Apa ini tuh? kan ganti visornya. Oh, nah, ini yang kalau yang nanya ini tuh visor beat yang tipe beat karbu yang tipe TGP. Nih ada tulisannya TGP. Jadi modalnya bakal gede. Kalau yang biasa nanti dia di mikanya doang yang segitiga kecil gitu. Kurang gahar lah. Nggak ngelebihin speedometer. Betul. Ya? Ini lebih biar gahar gitu. Biar kelihatan nuansa hitamnya lah. Nah, benar. Meskipun cerah-cerah oranye gitu, tapi ada hitam-hitamnya dalam. Mantap. Apalagi nih? Ke bagian ini aja. Kalau ke bagian tengah mah spoiler kan ada sesuatu. Nah, itu mah sesuatu nanti aja. Nanti itu sama mesin. Ini aja nih paling. Apa tuh? Ini ganti ya joknya. Ya, ini pakai TDR dipapas sama diganti merek TDR ini yang dia nyerap air tapi enak banget kalau buat yang suka mereng-mereng, cornering itu nempel. Kalau hujan juga nempel. Hujan nempel, cuman dia susah keringnya aja. Susah kering, jadi kalau udah habis kehujanan ya lap-lap dikit lah. Ya. Paling kemarin beli berapa ya? 100
20.000. Sama papa sama masang 150 lah kira-kira. Terus kita paling ke bagian bawahnya aja. Apa tuh? Oh, di sini. Apa tuh? Ini showbreaker KTC yang new ya. Kopi ya. Aduh. Iya. Kopi Good Day ini. Ini KTC Extreme ukuran 300 ya. Kalau yang nanya-nanya ini ukuran 300, buat bit karbu itu ukuran 300, karena kalau buat yang FI itu 325 kalau nggak salah. Ini tuh KTC Extreme yang new. Kalau yang oldnya dia lebih bagus dan lebih mahal. Ini beli cuma 950.000. Kalau yang old dia di harga 1.800.000, tapi udah nggak keluar barangnya. Karena dia buatan, karena dia barangnya dari bukan pabrik Indonesia. Sekarang karena pabriknya udah ada di Indonesia kalau nggak salah. Ini udah buatan Indonesia gitu. Dengar ya, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah, kalau salah dimaafin karena aku bukan Tuhan, selalu salah. Apalagi laki-laki. Laki-laki selalu salah. Mana slogannya ada? Apa slogannya? Laki-laki selalu salah. Laki-laki selalu salah. Nomor 1 laki-laki selalu salah. Jika laki-laki tidak salah, balik lagi ke nomor 1. Paling ke bagian belakang ini spakbornya pakai dari apa ini? Aduh, spakbor ori ini pada potong-potong. Kalau zaman sekarang Potong. awalnya sih potong nggak mau sependek ini gitu. Ya, cuman nggak punya uang, jadi ya udahlah, seada-adanya aja. Apalagi, iya nggak hedon. Jadi ya kalau variasi itu nggak usah mahal, yang penting taste-nya ya. Beda sentuhan orang, beda cara modif. Meskipun disamain nggak akan mungkin sama kayak begini gitu loh. Orang beda-beda. Ya, tes orang beda-beda. Beda orang yang pegang beda juga modifannya. Meskipun disamain nggak akan pasti sama gitu loh. Apalagi nih? Kita paling ke bagian kanan. Kanan ada apa nih? Stainless. Ini itu knalpot om. Ya ini Sukigi. Ya. Ini CLD tipe CLD X Monster. Rame-ramenya guys. Kalau yang nanya beli di mana, banyak kok di online ijo-ijo, oren-oren ada. Apalagi nih? Waduh, kurang tahu. Baru ya? X Monster baru 2019 ya, kira-kira akhir lah. Mungkin ya, itu juga. Aku kalau salah mohon dikoreksi. Biasanya kan CLD silinser, pipa. Ya dari sini ya. Ini dari sini doang. Karena dia udah settingannya seperti ini gitu, biar nggak bisa diganti-ganti juga. Bawaan CLD dari sananya. Udah terbaik lah. Aku orangnya CLD banget soalnya. CLD banget. Iya. Paling anehnya aja kenapa sih ada radiator mobil sih? Oh, ini AC rumah biasanya. Ini paling banyak yang nanya kenapa dipasangin yang kayak gini buat apa gitu. Ini tuh cuma variasi tie look gitu apa gimana? Ini itu namanya radiator cooler. Tapi karena dipakai di motor Beat Karbu ini, dia dialihfungsikan jadi oil cooler. Dia sudah dirubah, tadinya buat air radiator tapi dijadiin oli. Buat mendinginkan oli jadi oil cooler. Ini tuh pakai punyanya bawaan motor Satria FU yang injeksi, yang udah FI gitu. Kalau beli ini berapa? Kalau nggak salah ya, kalau beli punya ininya aja itu harga di 400 ya, kalau nggak salah di 400. Tapi belum dirubah alih fungsikan sebagai oil cooler. Ini kalau nggak salah beli tuh kemarin udah jadi seperti ini sekitar 850 sama si selang, karena selangnya khusus ya, nggak bisa pakai samko-samkoan meledak nanti ya, karena ini khusus buat oli. Ini keras banget tapi
elastis banget, bagus. Mereknya Bridgestone. Bridgestone itu kalau nggak salah harganya 150 udah. Jadi totalnya 1 juta gitu. Sekarang kan paling udah nggak ada lagi yang mau di-review nih. Ya, apalagi ya tuh? Paling sama ini aja Cat-catnya ya. Kalau bagian ban-banan di peleknya dicatnya pakai apa ini? Ini tuh dicat pakai cat, memang cat kompresor. Jadi bukan pilok. Kalau pilok nggak ada warnanya seperti ini. Kalau warnanya itu awalnya gini, campur sendiri. Awalnya mau, awalnya mau jadi titanium Marchesini. Ya, Marchesini ikut-ikutan OZ Marchesini gitu. Cuman karena kalau nanti banyak yang pakai, gak asik ya. Kalau nemu motor yang sama, aduh, gimana ya sama gitu. Jadi tensin gitu loh. Kayak Fadil kalau pakai baju ketemunya sama, kan malu ya di mall gitu loh. Ya, jadi ini tuh awalnya warna titanium, tapi kita campur pakai silver. Ada coklat blok ninja juga. Ini dibongkar cuman di channelnya Fadil doang ini. Sumpah aku nggak pernah cerita-cerita. Iya, paling titanium doang. Ini tuh awalnya titanium campur silver, campur lagi sama coklat blok ninja, dicampur lagi pakai seralik emas dikit banget. Terus abis itu di pernisnya nih, yang orang lain suka salah, pernisnya ini pakai pernis powder coating. Ya, jadi dia jatuhnya seperti itu. Kalau di body, ini banyak yang nanya juga kemarin, aku jelasinnya. Banyak yang nanya, pertanyaannya sama. Ini itu oren, dia jatuhnya oren Repsol, cuman dia dibikin lebih gelap sedikit. Sebenarnya ini gelap. Kalau terang itu dia di bawahnya gini, racikan rahasianya itu ada di seralik emas. Ini kalau kena cahaya matahari dideketin, itu tuh ada emas-emasnya gitu. Ada suara-suara menakutkan. Jadi itu makanya terangnya tuh sebenarnya ini orange gelap. Cuman Kak dibikin terang itu gara-gara ada seralik emas gitu. Betul. Jadi nggak ada yang pakai pilok atau pakai apa. Kalau nanya kode bang, pilok kodenya berapa atau apa? Skotlet ya bang? Iya, waduh. Jangan skotlet deh. Gitu. Lanjut kemana nih? Yang eksterior itu doang. Ya, eksterior itu doang. Sama ini stiker-stiker dari mana aja sih, pengen tahu. Oh, siapa tahu ada yang pengen beli gitu. Iya. Kalian tahu lumayan nih. Ini tuh dari sini, kebanggaan banget ini ya, stiker bengkel. Ini stiker bengkel. Ini dari teman orang Jakarta, punyanya Ari. Halo Ari. Kuyang Squad. Ini ada Anjay Official. Ini tuh punyanya Anjay, si Aerox Spiral juga, Aerox Orange juga. Terus di sini punyanya Babang Febian, Surabi Shoot. Pasti orang Bandung nggak tahu. Iya, orang Bandung pasti tahu. Dia fotografer handal lah di Bandung. Bisa langsung ke sini kalau mau foto bagus. Ya, boleh promosi. Ke ini Surabi Shoot, itu andalan gua banget. Terus ada Sun of Rise juga, tapi belum dikasih stikernya. Ya, mohon untuk dikasih stikernya. Ya. Terus di sini ada stiker apa lagi? Ini Indomatic sih, dia 10k follower ya kalau nggak salah. Dia spesial dikasih kemarin buat ditempel. Terus ada Indomatic juga sama. Ini tuh lambangnya doang sama, udah. Balik stiker-stiker gitu doang. Ya, belum. Stiker yang paling mahal di bagian depan kayaknya. Stiker yang paling mahal ini. Ini belinya 50.000 ya? 50.000, masuknya doang, belum makannya. Rusak pulang harus. Aduh. Belum bensinnya, belum towing motornya, mahal ini. Mau banget. Ya, jadi kita beres istirahat guys. Lanjut ke udah tunduh, udah ngantuk. Lanjut aja ke bagian CVT-nya. Ke bagian CVT-nya.
dijelasin dari racikan CVT ya buat motor ini. Pertama, karena mesin speknya sudah naik jadi 130 open juga, 130 open. Nanti lebih detailnya kita jelasin nanti aja ya kalau ke arah mesin. Karena dia speknya udah tinggi, si mesin torsinya tinggi, jadi pernya pakai 2000 per kampas, sama per besarnya juga pakai per kecil. Kalau yang nggak tahu, per kecil sama per besarnya pakai 2000 ya, 2000 rpm dua-duanya. Terus kalau penbel dia pakai standar ya, karena durability-nya bagus. Terus oh ya, di bagian rumah lorannya dia dibubut. Terus derajat, di bubut derajat juga, tapi nggak tahu berapa. Karena nggak nanya sih, bukan nggak mau ngasih tahu ya. Terus rollernya pakai ukuran 5 dan 6. 5-nya 3. Ya, 33. Terus yang jadi gaibnya itu dia pakai ini apa sih? Ring Mio ganjel. Jadi biar bukanya cepet, buka tenaganya cepet gitu. Udah sih itu aja, nggak harus apa-apain lagi ya, nggak ada yang. Iya, paling kampas koplingnya dia di ini ya, dibikin garis-garis gitu loh, di gergaji biar nggak slip. Iya, di gurinda sedikit biar nggak slip. Iya betul. Apalagi nih? Kalau udah segini mah berarti harus lanjut ke mesin. Langsung aja ke mesin. Langsung aja kita ngobrol mesin. Ini tuh mesin si Oren ini 130 cc tune up open, pakai seher 55, merek BRT, pin 13. Kalau nggak tahu, ini ada fotonya di sini. Ting. Terus dia klepnya yang innya 28, X-nya itu 23, jadi 28-23, pakai per klep Swedia, ditambah lagi per klep Shogun, ditambah lagi biar lebih keras lagi. Terus headnya buat karbu pakai 28 PE, cukup lah ya PE juga, nggak usah pakai PWK, mahal dah ini mah, nggak hedon atau motornya juga. Terus di intake karbunya juga udah dirubah ya, udah rubah derajat, jadi udah open pokoknya. Magnet juga dibubut, tapi nggak tahu berapa mili. Pokoknya semua udah rubahan, racikan bengkel. Aku nggak tahu, bukan nggak mau ngasih tahu ya. Udah sih itu aja, apalagi ya? Oh, CDI-nya ganti jadi ini, kalau dilihat dual band BRT pasti tahu lah ya, Power Max dual band. Coilnya standar, businya standar, aki standar juga. Kalau mau lebih bagus ganti sama Nini bisa. Apalagi nih, apalagi atuh udah motor aku mah. Iya, apalagi yang harus review, nggak ada karbon nggak ada aku mah. Ala-ala itu juga. Paling kita ini cek sound aja. Serisik nggak apa-apa ini. Ya, cukup lah. Ini mesin segini bisa kena sampai kemarin berapa ya? Di Dynotes kemarin banyak yang nanya kan HP-nya. Nah, ya. Banyak yang nanya, itu di Dynotes dapat 23,6 HP. Ninja ori 24 ya, orian bawah 24, sekian kalau nggak salah. Ini 23,6 HP, belum lepas full ya. Kalau buat di sirkuit, buat balap dia lepas full lagi. Cek sound aja. Tapi cek soundnya nggak ada ini, nggak ada. Dia gasulnya habis, jadi suaranya sedikit pedes gitu. Biar gahar kita coba ya. Udah paling gitu doang ya, gitu. Udah gitu doang, apalagi? Lagi yang dari itu motor tuh Nggak ada.
Jadi paling udah segitu aja buat review motor ini. Ya, jadi segitu aja lah review. Ya, pelan. Jadi gitu, udah aja. Kayak ini, kayak apa sih? Mesin pemotong rumput ini. Dan yang hedon nggak ada, apa tuh nggak ada karbon-karbonan. Ini mah ya seada-ada aja karena tadinya juga bukan motor buat. Iya, bukan buat balap juga, buat olahraga aja. Olahraga aja ke sirkuit biar pemanasan gitu. Kalau buat cantik-cantikan, apalagi tadinya nggak mau dibawa San Mori ini teh. Cuman malah pada seneng sama konsepnya, ya syukurlah. Kalau menginspirasi mah gitu. Apalagi ada yang mau ditanyain. Ini aja kenapa sih milih motor Beat buat dimodif? Oh ini bagus. Kalau kenapa milih Beat? Ini motor pertama yang dibeliin sama orang tua. Dulu punya Beat tuh pertama dibeliin sama orang tua zaman masuk SMA, hadiah. Terus kenal mesin, main motor, ini motor pertama dan kepegangnya ini. Gitu. Terlebih lagi Beat ini sekarang kenapa dihujat sih? Kenapa sih? Bikin motor ini lagi tuh mengenang masa lalu buat olahraga sama buat naikin pamornya Beat biar nggak diinjek-injek terus. Apa dikit-dikit Beat ember, dikit-dikit Beat ember, dikit-dikit. Dikit-dikit cuman naik Beat gak berani deketin cewek. Ih pede aja kalau Beatnya. Iya. Iya itu dipanggang nanti mau dipanggang. Gitu doang biar naikin bahwa terus biar jangan insecure lah yang naik Beat juga. Jangan banyak yang komen ya, bang kok lu pede sih naik Beat doang gitu loh. Jangan insecure. Kalau lu bisa makainya, kalau lu bisa buat motornya, yang penting ada duitnya, ya beranilah lawan sesi yang lebih atas juga gitu. Jadi jangan insecure, syukuri ada yang ada, maksimalin yang ada. Banyak bersyukur, jangan insecure. Apa hari ini? Quotes of the day-nya, jangan insecure, banyak bersyukur. Mantap. Terus paling pertanyaan nih yang paling penasaran. Apa coba? Apa gak ada? Ya itu akhir. Pesan-pesannya pakai Beat dari dulu sampai sekarang apa sih? Pengen disebutin duka-dukanya juga pakai motor ini. Oh pakai motor ini atau pakai Beat? Pakai motor ini. Pakai motor ini. Dukanya nggak bisa kehujanan. Nomor satu itu karena di belakang udah dipotong juga, dia sampai pala. Kalau di belakang doang nggak apa-apa, ini dari depan langsung ke muka. Jadi ya dukanya itu sama knalpot berisik. Kalau pulang NR ini didorong 150 meter masuk kompleks sampai rumah, 150 meter tiap NR itu. Seminggu NR sekali lah banter. Ya itu doang sih. Jogging. Iya. Jadi ada olahraganya juga, tujuan utamanya karena olahraga. Iya ada suka ada duka kan. Kalau sukanya buat yang pernah ketemu motor ini, cc-nya lebih tinggi, terus disusul, masih kalah jauh. Soalnya gitu, aku naik Beat, Padil, aku naik Beat. Di sebelah motor-motor yang nggak usah aku sebutkan, berfairing, kelas 150 cc ke atas, itu suka dianggap remeh. Yang naik Beat itu suka kayak apa sih lu Beat doang gitu, ngapain sih lu gitu, ganti-ganti knalpot. Belum tahu dia dalamnya seperti apa gitu kan. Belum tahu dia, taunya kalah. Udahnya mah ngacungin jempol kan gitu. Jadi jangan suka merendahkan apa kepunyaan orang lain. Pesannya ya, pesan dari aku, jangan suka merendahkan apa yang dipunya orang lain, jangan merendahkan selera orang lain. Mau dia pakai apa ya, mau dia trondol, mau dia proper, mau dia knalpotnya seperti apa, yang penting jangan merugikan orang lain aja. Itu aja intinya. Pesan yang lain tetap safety riding deh. Kalau riding kemana-mana pakai
helm, sarung tangan, sepatu, celana panjang yang SNI yang bagus dah. Kalau ini jangan diikutin, nggak pakai plat nomor gitu, nggak pakai spion, nggak usah diikutin, karena ini cuman motor main-main, bukan motor harian. Ya buat foto-foto aja. Jadi ambil yang bagus, buang yang buruknya, gitu. Ya, nggak ada lagi. Closing aja boleh. Ya, mantap. Ya jadi paling segitu aja guys buat review motor kali ini. Nggak ada lagi yang buat di review. Kita terima kasih dulu sama Paskanya, sama Mamang Paska, salah terus. Ini dia Mamang Paskanya. Makasih ya Mang sudah mau di review. Ya sama-sama. Semoga videonya bermanfaat. Ambil yang bagus, buang yang buruk. Sekarang mau pesan untuk netizen apa? Jangan buat kecut. Yang mau nanya udah nggak usah banyak tanya gitu, langsung lihat YouTube aja. Ya nanti kalau ada yang nanya, jangan nanya-nanya di Bang review bang ini pakai apa, langsung aja dicek di YouTube-nya Fadil. Terus bukan sombong ya, emang iya, banyak. Iya memang banyak. Terus yang banyak yang nanya terus nggak dibales-balesin, takutnya disangka sombong. Karena gimmick doang sombongnya. Sebenarnya kalau yang kenal mah kita ngopi bareng ayo. Yang penting waktu ngelewat motor jangan digerung di sebelah. Nanti digerung balik gitu. Kalau diajak ngopi ya ngopi ayo kita gitu. Iya jangan ngegas, intinya jangan merendahkan. Merendahkan suaran. Jangan merendah. Nanti disundul. Jangan disusul, nanti disundul. Ya segitu aja Fadil. Terima kasih. Ya sama-sama. Mau di review motor. Iya sama-sama. Udah, dadah dulu. Dadah semuanya. Jangan lupa ditonton. Ya jadi guys, buat yang udah nonton terima kasih udah ngikutin videonya sampai akhir. Buat para followersnya Paska, untuk yang nanyain speknya semuanya udah terjelaskan semuanya di video ini. Jangan ada yang nanya lagi, kasihan Mamang Paskanya. Soalnya emang banyak yang nanya, bukan sombong guys. Jadi paling segitu aja video yang gua bikin sekarang sama Mamang Paska lagi. Ya udah paling segitu aja, nggak ada lagi yang mau ditanyakan kan. Kalau ditanyakan paling ke komentar aja langsung. Ya udah paling segitu aja, makasih yang udah nonton. Bantu sampai 5k subscriber, langsung 10k langsung kita giveaway. Mantap. Ya udah, makasih yang udah like, comment dan subscribe. Mohon subscribe guys. Bye bye.